Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 350. Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Amos pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seorang singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8 dengan tema hidup taat sesuai firman Tuhan. Sekali lagi, hidup taat sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan yang kita lalui, kita rindu kita mengalami anugerah yang daripada Tuhan Allah. Siapa yang tidak mau hidupnya diberkati oleh Tuhan? Semua rindu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Siapa yang tidak mau segala usahanya boleh berjalan dengan lancar? Semuanya rindu boleh merasakan itu. Suatu hal yang dapat boleh kita lakukan untuk dapat memenuhi semua itu adalah hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melihat kitab Amos ini, bagaimana Allah berfirman melalui nabinya, menyampaikan pesan kepada umatnya Israel, bahwa Allah akan menyatakan penghukuman kepada mereka atas segala dosa-dosa mereka. Namun ini bertujuan bukan berarti Allah akan menghukum mereka dengan secara langsung. Namun Allah berbicara melalui nabinya untuk menyatakan kesalahan-kesalahan umatnya. Dan lewat itu mereka boleh menyadarinya dan mereka boleh hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Israel adalah bangsa yang bebal. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan melalui para nabi yang boleh diutus oleh Tuhan. Mereka tetap dalam kebebalan mereka. Mereka tetap hidup di dalam situasi yang terus membelot daripada kehendak Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap tindakan mereka membawa murka Allah. Namun kita melihat murka Allah bukan tidak memiliki dasar, namun dasar penghukuman Allah boleh dinyatakan melalui para nabi-nabinya.
Allah telah menyatakan kesalahan-kesalahan umatnya. Untuk mereka boleh mendengar dan mengerti dan boleh berbalik daripada jalan mereka. Namun mereka adalah bangsa yang bebal, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana ketika Israel mendengarkan nubuat Amos. Mereka mula-mula mengiyakan segala berita penghukuman yang disampaikan Amos kepada bangsa-bangsa sekeliling mereka, termasuk kepada Yehuda, saudara mereka. Namun ketika tudingan ditujukan kepada mereka, lain lagi ceritanya. Dikatakan, bukankah kami umat pilihan? Masakan kami jadi dihukum oleh Allah? Itulah protes yang disampaikan oleh orang Israel kepada nabi yang boleh menyampaikan penghukuman yang boleh dinyatakan Allah kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat Allah menghukum bukan tanpa sebab. Ada hubungan sebab akibat yang boleh terjadi penghukuman yang akan dinyatakan oleh Allah. Kita melihat Allah menyatakan bahwa Israel adalah umat pilihannya dan mereka harus dihukum. Dikatakan oleh Allah, mereka yang terikat kepada Tuhan sebagai dua pihak yang telah berjanji untuk berjalan bersama. Kalau kita melihat dalam bahasa Nabi Hosea waktu renungan sebelumnya, mereka telah terikat dengan perjanjian nikah suami istri. Bagaimana Hosea boleh menikahi seorang perempuan, seorang janda? Bapak Ibu saudara terkasih, ini menjadi suatu kiasan yang boleh disampaikan bagaimana keadaan Israel, namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, tindakan Israel yang mengabaikan firman Allah dan menyembah ilah-ilah lain adalah pengkhianatan terhadap perjanjian itu. Dan itu membuat Allah harus menghukum mereka sebagai konsekuensi pengkhianatan itu. Itulah yang harus diberitakan Amos kepada Israel. Dan mengapa Israel bisa berkhianat? Itu semua karena kondisi kerajaan Israel mengalami kemajuan di bidang militer dan keamanan serta kemakmuran, sehingga mereka melupakan Allah yang telah menolong mereka. Bapak Ibu yang terkasih, hal itulah yang menjadi penekanan Amos. Dikatakan, dengarlah firman ini. Pertama, Amos dengan tegas menyampaikan firman Tuhan bahwa Israel tidak lagi hidup berdasarkan firman, bahkan mengabaikan dan melecehkan firman Allah. Sehingga Tuhan ingin agar mereka kembali memperhatikan firman dengan serius, sebab dosa mereka semakin bertumpuk di hadapan Tuhan dan hukuman Tuhan akan datang pada mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan hari ini kita dengarkan. Dengan tegas Tuhan menghendaki kita untuk hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan dan memperhatikan firman Tuhan, yaitu hidup yang senantiasa menerapkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita hidup menuruti keinginan kita, artinya kita hidup berlawanan dengan kehendak Tuhan, dan itu adalah dosa. Dan jika seperti itu, maka tidak heran bila hukuman Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, jangan sampai hukuman Tuhan datang menghampiri kita baru kita mau bertobat. Mari sebagai orang yang percaya, kita boleh hidup taat sesuai dengan kehendak Allah, sehingga lewat itu kita boleh mengalami anugerah yang daripada Tuhan,
bukan penghukuman. Sehingga lewat kesadaran yang kita miliki, lewat firman Tuhan yang boleh sampaikan Amos pada hari ini kepada kita, kita boleh semakin jeli melihat apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga penghukuman itu boleh dinyatakan dalam hidup kita. Namun mari kita hidup taat melakukan kehendak Allah, lewat kita boleh terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita saudara, kita hidup di dalam hidup yang taat di dalam kehendak Tuhan Allah. Maka berkat dan anugerah Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mintalah agar kebenaran dan keadilan dinyatakan Allah di tengah kehidupan kita setiap hari melalui kita yang senantiasa mau merenungkan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk hari ini. Kami telah merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami untuk hidup taat di hadapan Tuhan Allah dan melakukan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, mampukan kami supaya kami boleh mengalami anugerah Tuhan, bukan penghukuman yang daripada Tuhan Allah, sebagaimana yang boleh disampaikan Amos kepada bangsa Israel. Tuhan, mampukan kami untuk boleh hidup dan menghormati Engkau, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan merenungkan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.